Halo, video ini adalah untuk mengenal lebih jauh apa itu yang disebut dengan rising sign atau ascendant. Ascendant itu ditentukan dari jam lahir kita dan di mana kita dilahirkan. Jadi, kita tidak cukup untuk melihat hanya tanggal lahir, tetapi yang paling penting untuk dapat melihat ascendant adalah kita paham kapan atau jam berapa kita lahir, karena ascendant itu bergerak dalam satu hari melewati semua zodiak, dan di situ adalah poin penting di mana peta dari kehidupan bisa dipotret dari ascendant. Kita ambil contoh dari zodiak Aries dalam hal ascendant. Dalam gambar ini saya juga menempatkan matahari berada di rumah pertama. Tetapi tidak harus selalu orang dengan matahari zodiaknya di Aries juga punya ascendant di Aries. Tetapi untuk memudahkan, karena semua planet bisa menjadi ascendant, dan yang paling biasa digunakan dalam astrologi adalah pukul berapa kita dilahirkan, itulah yang menjadi patokan ascendant kita. Dan ascendant kita memberikan banyak informasi tentang kehidupan kita. Dan dalam membaca chart, ini adalah layer pertama kita melihat bagaimana kehidupan kita sebelum kita masuk ke dalam tempat, ya, placement dari planet-planet yang ada pada saat detik ketika kita dilahirkan. Kita mulai dengan zodiak Aries, ya. Zodiak Aries di sini rumah pertama, ya, ascendannya berada di, katakanlah saya mengambil yang 0,5 derajat karena dia lahirnya pada pukul 5 tanggal 1 April 1988. Ini hanya contoh, tetapi di mana chart kita menunjukkan ascendant di Aries, maka rumah pertamanya ada di Aries. Dan ini berarti semua lokasi dari rumah pertama sampai rumah ke-12 itu mengikuti naturalnya chart dari kolektif. Dan ini membuat orang yang lahir dengan ascendant Aries memiliki kemampuan untuk lebih mudah menyeimbangkan diri dengan semua situasi. Karena di setiap rumahnya, di rumah dalam astrologi chart ini, yang mengatur adalah memang yang utama mengatur. Jadi kita mulai dari Aries. Aries, rumah pertamamu, dan itu diatur oleh Mars. Dengan demikian karakteristik utama, karena rumah pertama bicara tentang self, maka karakteristik utamanya adalah kompetisi. Berani maju ke depan dan tidak takut untuk menghadapi hal baru. Suka mulai sesuatu hal yang baru. Nah, ascendant itu menunjukkan self-nya dia karena dia berada di rumah pertama. Dan kalau kita lihat di sini yang penting langsung kita lihat adalah rumah keempat, ya, Cancer, dan ini ada yang disebut dengan IC, yang di atas namanya MC, Midheaven, dan ini yang di bawahnya, ya. Dan di sebelah, kalau di sini adalah ascendant, maka di sini adalah descendant. Nah, karir, status itu ada di atas, dan di bawah adalah tentang keluarga. Nah, Aries kita lihat tentang keuangan berada di Taurus, ya, yang mengatur adalah Venus, dan ini menunjukkan berarti pada umumnya orang dengan ascendant Aries itu walaupun memiliki status keuangan yang bisa naik turun dalam kehidupannya tergantung dari planet apa yang di rumah kedua, tetapi secara umum backgroundnya adalah Aries paham benar mengenai bagaimana mengatur keuangan yang lebih bernilai untuk dirinya sendiri. Nah, rumah ketiga tentang komunikasi,
Dan ini juga menunjukkan tentang keluarganya, ya, kakak dan adik. Nah, kalau di rumah keempat di Cancer itu adalah situasi di dalam rumah pada saat masih kecil, dan di sini pengaturnya Cancer atau rumah keempat adalah bulan, dan di situ adalah tokoh ibu. Dan biasanya orang dengan ascendant Cancer itu punya keluarga yang proteksi, yang mampu memproteksi rasa aman Aries. Dan dengan Cancer sebagai zodiak dari rumah keempatnya, pengaturnya bulan, biasanya orang tuanya, khususnya ibunya, itu adalah homemaker. Jadi tahu bagaimana mengelola rumah tangga, dan itu memberikan rasa aman buat ascendant Aries pada masa kecil. Nah, di sini rumah kelima itu Leo, dan ini memberikan kemungkinan buat orang dengan ascendant Aries itu menjadi seorang ayah atau ibu yang sangat mengedepankan anak-anak yang bahagia, ya. Jadi biasanya main dengan anak dengan fisiknya, berlari, dan membuat mereka bahagia, memberikan kesempatan mereka untuk memunculkan talenta mereka, menghargai dan tidak menekan anak-anak untuk menjadi lebih disiplin, tapi lebih mengutamakan kebahagiaan dan apa yang bisa mereka aktualisasikan dalam kehidupannya. Itu karena rumah kelima tentang kebahagiaan dan anak ada di Leo. Dalam hal rumah keenam tentang pekerjaan keseharian, termasuk di situ adalah musuh dan penyakit, itu ada di Virgo. Dan ini menyebabkan memang kehidupan Aries dalam keseharian itu banyak mengalami pertentangan, dan juga mungkin ada musuh yang tersembunyi. Selalu ada, dan walaupun Aries adalah secara basic adalah orang yang sehat, biasanya fisiknya kuat dan suka kompetisi, suka kegiatan yang menggunakan fisik. Dalam bekerja juga biasanya lebih suka yang bergerak daripada yang duduk manis di belakang meja tidak bergerak, ya. Itu membuat Aries tidak suka. Tetapi di sepanjang kehidupan ini, Aries selalu menemukan siapa teman, siapa yang bukan teman, atau pada satu saat menemukan dirinya punya penyakit, walaupun tidak harus satu hal yang besar, tetapi di sini Aries seperti diajarkan untuk mengetahui bagaimana menyikapi penyakitnya kalau akan muncul. Nah, dalam rumah pasangan, ya, ini Libra, karena depan-depanan rumah ketujuh, itu Aries cukup mampu untuk membuat keseimbangan dengan pasangan, dengan suami atau istri. Tetapi karena rumah ketujuhnya berhadapan langsung, ya, dengan rumah pertama yaitu Aries, dan Aries diatur oleh Mars, maka biasanya orang dengan zodiak ascendant Aries cenderung untuk mengendalikan pasangannya, dominan terhadap pasangannya, dan biasanya tidak akan bisa bertahan lama kalau didominasi oleh mereka. Dan oleh sebab itu makanya biasanya pasangan dari orang dengan ascendant Aries yang paling cocok, yang paling bisa memenuhi kebutuhan Aries ascendant adalah mereka yang cukup bisa fleksibel menghadapi kebutuhan untuk dominan dari orang dengan ascendant Aries. Nah, rumah ke-8 yang diatur oleh Scorpio atau Mars juga itu punya implikasi orang dengan ascendant Aries itu suka dengan penelitian, investigasi, dan mungkin juga buat orang tertentu itu adalah seperti seorang polisi atau seorang ahli bedah. Jadi di situ Aries kan ada agresivitas, ada
keinginan untuk membongkar dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi, ya, penelitian. Ini juga membuat dia biasanya punya dorongan untuk berkarir di bidang hal tersebut, ya. Tidak mudah karena karir kan ada di Capricorn buat Aries Ascendant ini, dan ini membuat Aries juga sangat sangat firm, sangat yakin dengan karirnya pada akhirnya. Dan walaupun itu dicapai dengan langkah demi langkah-langkah yang tidak mudah, yang jelas karena sifatnya juga kompetisi dan lebih senang ke situasi yang kompetisi atau tertarik untuk masuk ke dunia yang sangat kompetitif, ya, baik dalam bidang kesehatan, bidang katakanlah politik, ataupun bidang penelitian apapun, itu biasanya Aries di mana rumah ke-10 diatur oleh Saturnus itu mampu membina karirnya perlahan demi perlahan, tetapi akan sampai ke puncak. Dari masa hidupnya selalu ada posisi dia akan sampai ke puncak, tetapi itu dilewati dengan banyak sekali pengalaman. Dalam hal biasanya keagamaan, religius atau filosofi, ini ada di rumah 9, itu diatur oleh Jupiter, sehingga biasanya orang dengan Aries Ascendant itu punya keyakinan keagamaan yang mendasar. Walaupun pada periode waktu tertentu, ya, dalam kehidupannya mungkin bisa naik turun, tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam, panggilan untuk menjadi spiritual itu sangat tinggi. Dengan rumah ke-11 ada di Aquarius, maka orang dengan Aries Ascendant biasanya mampu membuat perencanaan lebih jauh. Tetapi temannya biasanya perlu untuk berkali-kali berganti dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Dan dengan rumah ke-12 di Pisces, maka kemampuan orang dengan ascendant di Aries itu mampu membuat imajinasi yang besar, mampu berkreasi, dan bisa sangat ahli, sangat talented di dalam kesenian atau sesuatu hal yang sifatnya inovatif. Nah, ini biasanya kalau kita mau melihat ascendant tadi adalah karakteristiknya, dan sebelum Saturnus itu return kembali ke posisi di mana dia titik dilahirkan, ya, karena di sini kan bukan bacaan tentang Saturnus, tapi putaran pertama dari Saturnus, mungkin Aries Ascendant masih akan banyak menemui problem, ya. Dan ini sebenarnya adalah dasar buat Aries Ascendant untuk kemudian loncat, ya, menjadi lebih ahli di masing-masing, karena rumah pertama sampai rumah ke-12-nya itu yang mengatur adalah planet-planet yang memang menjadi raja di rumah tersebut. Oke, begini bacaannya.